Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati setiap kami supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami bisa menerima akan firman Tuhan itu, bahkan kami hidup di dalamnya. Kami bersyukur menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini gereja kita memberikan tema iman yang berkemenangan. Jadi selama 1 bulan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema iman yang berkemenangan. Kita akan belajar dari kisah 3 orang anak Tuhan yang memiliki iman luar biasa. Kita akan baca dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Saya akan bacakan untuk saudara ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara, dalam pembacaan ini kita bisa melihat bahwa pada saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang diperhadapkan pada satu tuduhan dengan tuntutan yang sangat serius. Ya, saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego dituduh tidak patuh terhadap raja, yang pada saat itu raja memberikan kebijakan bahwa setiap orang harus sujud dan menyembah patung dari raja yang dibuat. Saudara, kalau kita baca pasal yang ke-14, di situ dikatakan bahwa Nebukadnezar mengkonfirmasi informasi dari bawahannya bahwa ada 3 orang dari orang Ibrani, dari orang Israel yang tidak mau tunduk dan tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh sang raja, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Untuk memastikan informasi tersebut, raja memanggil dan langsung bertanya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar mereka tidak tunduk dan tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja. Dan ayat yang ke-15 di situ disampaikan pilihan, ya, bagi ketiga anak Tuhan ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja memberikan pilihan. Dikatakan bahwa ketika mendengar bunyi-bunyian, mereka harus menyembah. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah ketika mereka tetap tidak mau menyembah, berarti mereka harus mendapatkan hukuman, yaitu hukuman mati dengan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Ayat yang ke-16 kita melihat jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego yang merupakan pernyataan imannya yang sungguh-sungguh luar biasa, iman yang berkemenangan, bahwa Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan dia tidak perlu menjelaskan soal tersebut. Dia tidak perlu menjelaskan soal hal itu. Ayat yang ke-18 dia lebih lagi menegaskan bahwa dia tidak akan pernah tunduk dan menyembah dewa dan juga patung yang dibuat oleh sang raja. Kita akan belajar 2 hal dari peristiwa ini. Iman yang berkemenangan, kita belajar dari 3 anak Tuhan ini bahwa iman yang berkemenangan adalah iman yang tidak kalah oleh penderitaan. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka adalah orang-orang yang ikut ditawan ketika Israel dikalahkan oleh Babel, dan mereka ditawan. Jadi mereka hidup sebagai seorang tawanan. Mereka dipersiapkan oleh sang raja untuk menjadi pekerja di negara Babel tersebut, dan akhirnya mereka dipekerjakan oleh raja bersama dengan orang-orang muda pilihan yang lainnya.
Dan pada saat itu mereka tetap menyatakan kesetiaannya kepada Yahweh, Tuhan yang mereka sembah, Allahnya orang Israel, sehingga tidak mau tunduk kepada perintah dari sang raja. Dan akhirnya mereka harus mengalami hukuman yang sangat luar biasa. Saudara, dari awal Sadrak, Mesak, dan Abednego tiba di Babel, mereka sudah hidup di dalam penderitaan. Sekalipun mungkin dia sebagai orang-orang pilihan dicukupkan secara fasilitas oleh kerajaan saat itu, oleh Raja Babel saat itu, tetapi jelas dia mengalami penderitaan karena dia hidup di negeri orang sebagai tawanan. Kalaupun dia bekerja di pemerintahan, pasti ada pertentangan di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia bekerja kepada raja, kepada pemerintah yang sudah menghancurkan negerinya dan sudah menawan dia. Terlebih pada saat itu dia juga mengalami penderitaan karena dihadapkan pada sebuah hukuman yang sangat serius, yaitu hukuman mati. Tetapi kita melihat bahwa iman Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak kalah oleh penderitaan. Sekalipun menderita, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tidak pernah kompromi dan tidak pernah tinggalkan Tuhan. Jadi iman yang berkemenangan, iman yang tidak kalah oleh penderitaan. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang berkemenangan adalah iman yang tidak kalah oleh keinginan pribadi. Saudara, kita baca ayat yang ke-17, tetapi seandainya, ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi kalau kita baca, dikatakan ayat 17, Tuhan yang saya sembah, dia akan melepaskan. Tapi kalaupun tidak melepaskan, saya tidak akan tunduk menyembah dewa Tuanku. Jadi, saudara, iman yang berkemenangan adalah iman yang tidak kalah oleh keinginan pribadi. Saudara, seringkali ketika kita berdoa, kita selalu menginginkan apa yang kita harapkan itu terjadi. Atau kita menginginkan bahwa setiap keinginan kita Tuhan penuhi. Kadang-kadang malah doa menjadi sarana untuk iman, juga menjadi sarana untuk mewujudkan keinginan kita. Jadi saya beriman untuk mendapatkan ini, saya beriman untuk mencapai ini, saya beriman untuk mencapai itu. Jadi kadang-kadang iman menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan atau keinginan pribadi. Tapi kalau di sini kita lihat iman Sadrak, Mesak, Abednego tidak kalah oleh keinginan pribadi. Sekalipun keinginannya tidak terpenuhi, dia tetap beriman kepada Tuhan. Saya yakin semua orang ketika diperhadapkan pada sebuah tuntutan, bahkan tuntutan yang sangat serius, hukuman mati, saya yakin semua orang punya keinginan bebas. Saya yakin setiap kita ketika dihadapkan pada satu kesulitan, saya yakin setiap kita punya keinginan bahwa Tuhan membebaskan kita, Tuhan menolong kita, bahkan Tuhan melakukan mukjizat yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, saya yakin kita semuanya punya keinginan itu. Bahkan kadang-kadang kita menjadikan itu sebagai ukuran iman. Tetapi kita lihat bahwa Sadrak, Mesak, Abednego imannya tidak kalah oleh keinginannya. Keinginannya pasti pengen bebas, pengen ditolong. Tapi dia mengatakan kalaupun tidak ditolong, kalaupun tidak dibebaskan, mereka mengatakan saya tidak akan pernah menyembah dewa, saya tidak akan pernah menyembah patung. Saya akan tetap setia kepada Yahweh, Tuhan Allah Israel yang saya sembah. Saya akan tetap beriman kepada Tuhan saya, sekalipun keinginan saya tidak terpenuhi dan tidak dipenuhi oleh Tuhan saya. Jadi saudara, hari ini kita belajar dua hal. Iman yang berkemenangan adalah iman yang tidak kalah oleh penderitaan, dan iman yang berkemenangan adalah iman yang tidak kalah oleh keinginan pribadi kita. Jadi sekalipun kita menderita, kita beriman kepada Tuhan. Sekalipun keinginan kita tidak dipenuhi, tidak dijawab, tidak diberikan oleh Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang selalu melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, renungan singkat yang bisa kami dengarkan bersama. Mari Engkau tolong supaya kami sungguh-sungguh dapat menerima firman Tuhan ini, bahkan kami sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan ini panduan dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman berkemenangan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang tidak kalah oleh penderitaan dan iman yang tidak kalah oleh keinginan pribadi kami. Berkati kami semua Tuhan, tolong setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.